Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum minasan? Ya, gimana kabarnya? Nakama fillah rahimakumullah. Ya, balik lagi di Aga Channel, tempat kita ngobrolin anime, game, dan pop culture lainnya dengan perspektif yang berbeda. Because every story has a lesson for those who think. Balik lagi ke video serial Tadabur One Piece ya, bersama saya Aga Rain Al-Ghifari. Jadi di video sebelumnya kita udah sampai di mana si Luffy ketemu dengan Koby, Zoro, Nami ya, dan ngelawan si Morgan X-Hand, Alvida, Buggy ya, yang di situ tuh sebenarnya kalau kita coba tadaburi lebih jauh gitu ya, kan ini kita video tadabur One Piece gitu kan, kita kayak di situ tuh udah diliatin bahwa itu udah dikasih kayak hints ya, atau cikal bakal ya, si Luffy ini bener-bener jadi seorang pejuang kebebasan Nika gitu kan. Karena ya kalau kita liatin ya, dari awal perjalanannya aja tuh si Luffy tuh sebenarnya kayak bukan bajak laut tuh. Bajak laut tuh cuman label untuk dianya aja. Sebenarnya kalau tindakannya secara realitanya ya, si Luffy itu lebih kayak seorang liberasioner ya. Ya, seorang pejuang kebebasan gitu ya. Mungkin kalau bapaknya pejuang revolusi ya, si Luffy ini pejuang liberasi gitu, pejuang kebebasan, karena memang dia membebaskan setiap kota yang dia singgahi gitu ya. Ya, membebaskan kayak si Koby dari Alvida gitu ya, ngebebasin Zoro dan orang-orang di tempatnya si Morgan X-Hand gitu kan. Lalu juga di Orange Town juga itu ya, si Luffy itu ya bener-bener seorang pahlawan ya, ibaratnya ya seorang pembebas gitu kan ya, udah kayak ya pembebas lah, seorang yang melakukan, kalau dalam Islam itu futuhat ya. Jadi bukan bajak laut ya, bajak laut itu cuman label yang dia labelkan pada dirinya sendiri gitu ya, yang sebenarnya tuh ya benar-benar kalau kata orang kan dia tuh tim SAR berkedok bajak laut gitu ya, benar-benar ya pejuang kebebasan Nika tuh bener lah. Nah, oke, jadi cerita berlanjut ya. Jadi kemarin kita udah sampai di mana Luffy, Zoro, Nami akhirnya mereka sepakat untuk berlayar bersama ya. Meskipun si Nami di situ masih kayak setengah hati ya, masih kayak jadi navigator magang lah ya, navigator sementara, karena nanti kita akan tahu juga tuh backstory-nya si Nami juga gimana gitu. Jadi mereka singkat cerita sampai di tempatnya Usopp ya, pulau apa ya lupa. Ya pulau tempatnya si Usopp gitu kan. Dimana di situ ya kita tahu bahwa si Usopp itu tiap hari gitu kan selalu bikin warga geram gitu ya, dengan mengumumkan, oh ada bajak laut datang, ada bajak laut datang gitu kan. Nah, tapi akhirnya awalnya si warga-warga di situ percaya gitu kan, tapi akhirnya setelah lama-lama bohong gitu kan, akhirnya dia nggak dipercaya lagi gitu. Nah, terus juga akhirnya si Luffy datang di situ gitu kan, ya ketemu sama si Usopp, dan si Usopp ini ceritanya punya temen ya, namanya si Kaya, yang dia itu seneng banget ngedengerin cerita bohongnya Usopp gitu. Ya bagaimana petualangan Usopp dengan sebuah kebohongannya. Nah, si Usopp juga itu punya kayak pasukan ya, 3 orang bocil, si Pimen, Ninjin, sama satu lagi siapa ya, Tamagotchi gitu. Nah itulah ya, 3 bocil itu yang selalu jadi pengikut setianya Usopp gitu ya, sampai mereka punya nama ya bajak laut Usopp gitu kan. Nah, dan ternyata kita belakangan tahu si Usopp itu juga adalah anak dari Yasop ya, yang merupakan penembak jitunya kelompoknya Akagami Shanks ya, yang pernah ketemu Luffy juga ketika di desa Fusha gitu. Oh ya, nah di sini juga kita akhirnya diperkenalkan dengan sosok Kuro ya, Kapten Kuro, yang dia punya nama palsu si Krahado, yang dia nyamar jadi pelayan di rumahnya si Kaya ya. Yang dimana si Kaya ini juga kan ternyata adalah seorang kaya ya. Ya kaya gitu. Seorang Agnia ya. Agnia. Ya, itulah ya. Jadi dia seorang kaya karena dia anak dari pengusaha kapal, meskipun orang tuanya udah meninggal tapi bisnisnya tetap lanjut gitu. Nah, dan si Luffy juga di situ udah punya request, gue juga pengen punya kapal dong gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita ya, mungkin di sini langsung kayak ya poinnya adalah di sini akhirnya si Luffy dan kawan-kawannya termasuk Usopp itu berhasil mencegah penjajahan atau mencegah penyerangan yang dilakukan oleh si Kapten Kuro ini dan bajak laut Kuroneko itu ya, bajak laut kucing hitamnya ya, dengan segala pertempuran yang cukup
epic ya, di mana awalnya tuh dia mau numpahin minyak, taunya salah gitu kan, taunya salah lokasi, ya akhirnya di situ si Zoro juga nyasar ya. Oh ya, si Zoro tuh dari awal tuh udah nyasar ya. Sering banget nyasar gitu si Zoro tuh. Jadi dari awal nggak cuman pas di pulau mana Water Seven atau Sabaody ya. Ternyata dari awal tuh si Zoro juga sudah sering banget nyasar gitu ya. Dia nggak tahu arah gitu. Mungkin karena dia nggak percaya Tuhan itu akhirnya sesat ya. Oke, jadi singkat cerita balik lagi si Luffy akhirnya melakukan pertarungan gitu kan sama si Kuro. Akhirnya Kuro juga berhasil dikalahkan, termasuk Zoro juga berhasil ngelawan anak buahnya Kapten Kuro ya. Nah di situ akhirnya si Usopp bergabung ke bajak laut Straw Hat. Akhirnya si Luffy juga dikasih kapal ya sama si Kaya ya. Nah di situ akhirnya pertama kalinya Going Merry itu ditunjukkan gitu kan. Karena Going Merry itu ternyata ya nama si Merry itu ya, nama Merry dari si pelayannya si Kaya mungkin ya, Going Merry itu. Nah, di situ ternyata ya setelah chapter itu berakhir ya kita baru ditunjukin kalau ternyata si Usopp juga punya backstory yang lumayan sedih ya. Jadi hampir semua termasuk si Luffy juga kan, semua bajak laut Straw Hat itu selalu punya backstory yang cukup menyedihkan dan Oda tuh selalu berhasil gitu ya bikin backstory-nya tuh bener-bener memorable, bener-bener kayak sedih, tragis, bahkan dilematis juga ya. Nah jadi si Usopp itu ceritanya kan setelah ditinggal bapaknya ya, Sop itu kan ibunya tuh sakit gitu. Ibunya sakit-sakitan ya, dan gak lama meninggal gitu kan. Dan si Usopp itu alasan kenapa si Usopp itu selalu berbohong ya, bajak laut datang karena dia punya harapan bahwa satu hari itu bapaknya tuh pulang gitu. Sesimpel itu, dia tuh pingin bapaknya pulang ya, ketemu dia, nengok mungkin dia dan ibunya. Dan akhirnya dia melakukan kebohongan itu gitu ya. Dari situ ya sedih juga sih ya, meskipun kalau kita dalam agama apapun ya bohong nggak boleh ya, tapi kebohongan si Usopp ini bisa dibilang semacam coping mechanism ya, semacam coping mechanism di mana ya supaya untuk dia tetap waras, dia tetap punya harapan, dia selalu melakukan kebohongan untuk ibaratnya ya memberikan dia harapan itu bahwa suatu hari nanti dia akan ketemu bapaknya gitu. Dan alasan si Usopp juga kan sering berbohong gitu kan, dia sering menceritakan kisah-kisah kebohongannya ke si Kaya itu juga untuk memotivasi si Kaya, untuk menghibur si Kaya itu gitu temennya, supaya dia tuh nggak sedih karena si Kaya itu kan udah sakit, ditinggalin orang tuanya juga ya. Itu juga cerita yang cukup ya, ternyata di balik kebohongannya si Usopp itu ya ada cerita yang sangat menyentuh gitu ya. Dia menghibur si Kaya dengan cerita-cerita bohongnya supaya si Kaya itu selalu ketawa, bahagia dan gak sedih lagi gitu. Dan di situ juga akhirnya si Kaya ibaratnya punya motivasi untuk dia ngejar cita-citanya sama kayak Usopp, dan si Kaya ini punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter gitu kan. Nah, lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, bagaimana setelah mereka berempat ya, di situ si Luffy mulai ngegambar Jolly Roger-nya gitu kan. Sampai akhirnya si Jolly Roger yang ikonik gitu ya, yang menyon-menyon itu ya, yang sekarang dipakai foto profilnya Ustaz Felix Yao. Nah, di situ akhirnya kita si Luffy juga ibaratnya memutuskan untuk mencari koki ya, karena aduh kapal udah bagus nih, udah dikasih bekal juga sama si Kaya gitu kan, tapi gak ada yang masak gitu kan. Akhirnya dia mencari koki, terus juga dia ketemu sama ini ya, ibaratnya juniornya si Zoro ya, si siapa sih? Yosakoi sama Johnny ya, Johnny sama si Yosakoi gitu. Nah, di situ akhirnya dia ngajak ke restoran Barati di mana tempat si Sanji kerja gitu ya. Nah, singkat cerita di situ akhirnya mereka ketemu Sanji dan si Zeff ya, kaki merah Zeff, yang ibaratnya ternyata di situ backstory-nya juga ini wow gitu. Menyentuh juga guys ya. Jadi di mana di situ kita belum tahu ya bahwa si Sanji itu adalah keluarga Vinsmoke ya. Entah mungkin apakah Oda juga mungkin belum kepikiran sampai ke sana ya, tapi di situ intinya backstory-nya si Sanji itu dia jadi koki di satu kapal, lalu kapalnya itu dijarah sama si Zeff ya, yang dulu masih jadi bajak laut dengan nama terkenalnya kaki merah Zeff, karena terkenal karena tendangannya yang OP banget gitu kan. Nah, tapi ini si kapal itu akhirnya kena badai ya, dan akhirnya si
si Zeff itu nyelamatin Sanji. Akhirnya mereka tuh tinggal di kayak apa ya? Kayak tonjolan itu ya, bukan bukan ya, kayak pulau kecil banget gitu kan. Di situ gak ada dan hanya nyisain makanan gitu kan. Makanan cuman sekarung. Ya awalnya kan kita tahu nih, kita cuman berdua nih kata si Zeff ke si Sanji gitu kan. Kita cuman berdua di sini, kapal kita udah pergi ya, entah pergi atau hancur karam gitu ya. Ini ibaratnya makanan buat lu gitu kan, kata si Zeff. Yang lebih kecil ada 2 kantong gitu kan, kantong yang lebih kecil dikasih ke si Sanji, kantong yang lebih besar dia bawa sendiri gitu kan. Si Sanji protes kan, loh kenapa kantong makanan lu lebih gede gitu kan. Ya diem lu bodoh. Itu ciri khas ya. Jadi di One Piece itu walaupun ceritanya menyentuh, tapi kayak mereka tuh nggak mau menunjukkan sisi yang terlalu halusnya gitu, gimana gitu. Padahal tuh niat si Zeff juga baik banget gitu kan, dia pingin tetap nyelamatin si Sanji gitu. Si Sanji kan protes gitu loh, kenapa ibaratnya makananmu lebih banyak gitu kan. Nah tentu saja ya, kata kata si Zeffen ya, tentu saja aku lebih lebih dewasa dari kamu gitu, kebutuhan makan gue lebih banyak juga. Hanya mereka sepakat nunggu di sudut yang berbeda, si Sanji di sudut satunya, di si Zeff di satunya, dan sepakat kalau misalnya ada kapal lewat kabarin gitu kan. Nah di situ akhirnya si Sanji bertahan dengan makanan yang dikasih si Zeff, dia awet-awet gitu kan ya. Dia bisa bertahan kayaknya selama 2 minggu gitu kan. Nah di sisi lain, tanpa sepengetahuan si Sanji ya, si Zeff itu ternyata ya nggak pegang makanan sama sekali gitu. Jadi si kantong kantong yang besar itu ternyata bukan berisi makanan tapi harta karun gitu kan. Belakangan kita tahu. Dan di situ sampai si Zeff itu ibaratnya motong sebelah ini ya, kakinya untuk bisa dia makan gitu. Dan dia berkorban ya, ibaratnya ngasih seluruh makannya ke si Sanji gitu kan. Dan itu mereka tuh akhirnya bertahan sampai berapa 50 hari itu, sampai makanannya si Sanji juga habis, si Zeff juga ibaratnya ya habis satu harinya, mereka kelaparan gitu kan. Dan di situ tersentuh banget ya, misalnya kayak si Zeff itu bukan siapa-siapanya Sanji gitu. Dia tuh cuman perompak gitu kan, yang mau ngebajak kapalnya si Sanji, tapi ternyata dia empati sama si Sanji karena mereka punya impian yang sama, yaitu mereka pingin melihat All Blue itu ya, dimana ketika seluruh lautan bertemu di satu titik ya, West Blue, North Blue, East Blue, dan South Blue di satu titik. Dan di situ dimana ikan-ikan dari semua daerah itu ketemu di situ gitu. Dan ternyata si Zeff juga punya impian yang sama, dia juga pengen menemukan All Blue itu. Dan karena dia punya impian yang sama, akhirnya dia rela gitu kan, ibaratnya nggak makan, dia rela matahin kakinya sendiri ibaratnya demi ngasih si Sanji semua makanannya gitu ya. Kalau kita refleksikan ke kisah Nabi SAW dan para sahabat ya, teman-teman mungkin masih pernah dengar atau mungkin ingat ada kisah bagaimana seorang Ansor ya, orang-orang Madinah itu yang mereka tuh menyuguhkan makanannya kepada muhajirin ya, orang-orang Mekah ya, semua makanannya. Dan mereka tuh kelaparan, mereka juga sama-sama kelaparan, tapi mereka tuh pura-pura ngecap pura-pura makan ya depan mereka, di mana di situ lampunya gelap ya, nggak ada lampu. Mereka pura-pura makan dan mereka ngasihin semua makanannya ke orang-orang Mekah atau muhajirin ketika mereka baru hijrah gitu. Dan mereka rela nahan lapar demi ngasih makanannya ke orang Mekah tadi gitu. Itu pelajaran yang mengingatkan saya ya, bagaimana ya kisah si Sanji dan Zeff ini tentang pengorbanan gitu kan. Bagaimana si Zeff ini rela nggak makan demi ngasih semua makannya ke Sanji ya. Jadi ingat sama kisah bagaimana seorang pasangan suami istri Ansor itu yang rela nggak makan demi ngasih ya makan orang-orang muhajirin gitu di real life ya, seperti itu. Masya Allah gitu. Itu ya. Dan di situ juga kita diperlihatkan bagaimana si Zoro ketemu sama Mihawk ya. Dia kalah tapi kalah dengan elegan ya. Si Mihawk dengan kekuatan yang si Chibukainya itu ya, dia bisa ngalahin Zoro masih dengan mudah ya, karena Zoro juga masih belum OP ya di masa itu. Nah kita juga bisa belajar dari si Sanji ini ya. Ini pelajaran yang menarik juga tentang bagaimana dia itu benar-benar menggunakan tangannya itu untuk memberi kebahagiaan gitu. Tangannya itu ya dia buat masak, sedangkan untuk bertarung dia menggunakan kakinya. Jadi dia tuh nggak mau tangannya itu dipakai untuk mukul gitu kan. Dia cuma pakai kakinya doang untuk ibaratnya bertarung gitu kan.
keren sih. Dan si Sanji itu nggak pernah rela ngelihat orang kelaparan ya. Sanji dan Zeff sih sebenarnya, karena mereka tuh tahu gimana rasanya kelaparan ya, selama hampir 2 bulan ya, 50 hari mereka kelaparan di laut ya, dan mereka tuh sampai punya semacam azam lah ya, semacam namanya nazar kepada diri mereka sendiri. Mereka tuh nggak mau ngelihat orang kelaparan, karena mereka tuh punya empati ya. Mereka tuh udah pernah ngerasain betapa nggak enaknya kelaparan di tengah laut ya. Makanya setelah mereka cerita di si Sanji itu, ketika akhirnya mereka sudah berhasil ditolong, mereka punya azam itu, kita setelah ini ayo kita bareng-bareng bikin restoran di laut gitu. Karena mereka tahu ya betapa ya tadi ya, betapa sengsaranya, betapa nggak enaknya kelaparan di laut itu gitu. Nah, di situ juga terus kita juga di chapter ini diceritain tentang Don Krieg yang kelaparan juga ya, di mana si Sanji dan Zeff juga itu meskipun diprotes sama orang-orang sama-sama sesama chef dan koki yang lainnya itu, mereka tetap ngasih makan ke armada lautnya Don Krieg gitu ya. Sampai akhirnya mereka ketika dikasih makan malah nggak tahu diri juga ya, malah bales, malah ngelawan, malah mau ngejajah, mau ngerebut kapal Baratinya gitu kan. Nah, terus akhirnya bertarunglah mereka ya, orang-orang ibaratnya si Luffy dan Sanji ngelawan anak buahnya Don Krieg. Sementara waktu itu Zoro, si Johnny sama Yosako itu ngejar Nami, yang dimana Nami itu tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pergi ya, sambil bawa Going Merry. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya mungkin ya. Nah, lalu akhirnya singkat cerita ya, kita diperlihatkan bagaimana pertarungan antara Luffy, Sanji dan kru Barati ya melawan armadanya Don Krieg gitu. Don Krieg dan pasukannya. Nah, di situ seru banget ya, akhirnya si Sanji ngelawan siapa tuh namanya tuh yang manusia besi itu ya. Terus juga anak buahnya si Don Krieg yang dikasih makan juga kan, ini mereka bertarung di situ ya. Dan si Luffy ngelawan Don Krieg-nya. Nah, di situ juga ini ada pelajaran yang menarik banget juga teman-teman ya. Ketika si Luffy ngelawan Don Krieg, bener-bener si Luffy itu sebenarnya udah baret-baret ya, udah bener-bener kan si Don Krieg dengan segala trik, dengan segala arsenalnya yang bener-bener sebenarnya OP juga tuh ya si Don Krieg itu. Dia punya ibaratnya tembakan racun, tembakan macam-macamnya dari baju besinya itu, tapi si Luffy itu gak gentar gitu. Orang-orang di kru Barty juga yang nonton kok, wah gila banget ini. Ibaratnya sampai dia tuh si Luffy itu susah banget gitu kan buat dikalahin. Dan di situ ada kata-kata yang bagus ya. Saya juga udah bikin videonya ini di versi yang short, di versi video short yang saya post di IG dan TikTok. Bagaimana di situ si Zeff tuh ngasih tahu ke si Sanji, kayak nunjukin, tuh Sanji lihat tuh gitu kan pertarungan ini. Dan si Zeff itu bilang gitu kan sama si Sanji, nih si anak itu tuh si Luffy itu, dia tuh gak mungkin kalah gitu. Dia tuh pasti menang. Kenapa? Karena dia tuh nggak takut mati. Jadi si Luffy itu ya benar-benar ya dari awal ketemu si Kobe aja dia tuh udah punya statement, dia tuh nggak takut mati. Dan orang yang nggak takut mati itu kata si Zeff itu nggak bisa dikalahin. Itu ngeri banget itu. Kata-kata yang saya pertama kali baca itu tuh kayak wow, merinding gitu kan. Dan somehow itu ngingetin saya sama balik lagi ya ke kisah di Siroh gitu. Kalau teman-teman tahu dulu itu ada perang ya, namanya perang Zatu Salasil ya, perangnya Khalid bin Walid ngelawan pasukan Romawi kalau nggak salah ya, perang Zatu Salasil. Nah di situ yang ngerinya itu adalah orang-orang Muslim gitu kan, mereka tuh punya semangat gak takut mati ya, sama kayak si Luffy gitu, gak takut mati. Dan mereka itu benar-benar perang ngelawan orang-orang Romawi dengan gagah berani ya. Sedangkan orang-orang Romawi itu menariknya itu mereka tuh sampai dirantai ya, mereka tuh kakinya dirantai supaya mereka tuh nggak kabur gitu dari medan perang, karena tahu betapa ngerinya orang-orang Muslim ketika berperang tuh benar-benar udah totalitas ya. Bahkan ada sebuah statement di pasukan Muslim ketika itu yang dipimpin Khalid bin Walid ya. Kalau nggak salah gini ya statementnya, nahnu nuhibul mauta kama tuhibunal hayat ya. Kami itu mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan gitu. Jadi semangat gak takut matinya itu yang justru bikin orang Muslim itu gak terkalahkan gitu ya. Orang-orang Romawi di sebaliknya, ketika mereka mencintai dunia, mereka takut mati ya, justru itu yang bikin mereka mati gitu ya. Dan itu benar-benar paradoks yang lumayan bikin merinding sih, mind blowing banget ya. Orang gak takut mati justru itu bikin mereka tuh unstoppable.
Tapi ketika orang cinta dunia dan takut mati gitu kan, justru itu yang mereka akhirnya mati gitu. Itu ngeri banget sih. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video kali ini. Masya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman loh yang masih setia nonton. Ini udah video ketiga ya. Nah, mudah-mudahan mohon doakan terus supaya saya bisa istiqomah, saya lanjutkan ke video-video berikutnya. Dan jangan lupa ya support dengan sesimpel like, share, subscribe, komen juga di bawah ya kalau teman-teman punya pendapat lain mungkin tentang chapter-chapter awal ini, atau mungkin yang punya atau request, bang bahas anime ini juga dong gitu kan, atau bahas mungkin game ini juga dong. Karena insya Allah kedepannya juga saya akan bahas mungkin anime dan game lainnya ya, karena ya saya juga senang nonton, senang nonton anime, senang main game, bahkan mungkin kalau ada film yang seru yang mungkin kita layak tadaburi juga mungkin nanti kita akan bahas di channel ini ya. Sampai jumpa di lain. Until next time, because every story has a lesson for those who think. Bye bye.